wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau panggil satu-satu untuk absensi ya. Yang pertama Ibu panggil Pina. Hadir, Bu. Lisa. Hadir, Bu. Saukna. Hadir, Bu. Maida. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, hari ini ada yang tahu nggak materi apa yang akan kita pelajari? Ayo. Ada yang tahu? Saya, Bu. Apa? Penyajian data. Pinter. Nah, penyajian data ini nanti materinya tentang apa? Saya, Bu, tabel dan diagram. Pinter sekali. Nah, ini nanti kan kita membahas tabel sama diagram ya. Nah, tabel itu macamnya ada 3 macam. pinter. Nah, oke, karena semuanya sudah pinter ya, udah mau belajar sebelumnya. Nah, Ibu jelasin di sini tentang materi penyajian data. Nah, penyajian data ini nanti datanya ini bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram. Nah, tabel di sini nanti juga ada 3 macam. Yang pertama yaitu kolom dan baris, yang kedua yaitu kontingensi, dan yang ketiga adalah distribusi frekuensi. Nah, diagram ini bagi menjadi 3 macam juga. Yang pertama yaitu diagram lingkaran, yang kedua diagram batang, dan yang ketiga diagram garis. Pinter. Nah, di sini Ibu mau kasih contoh yang diagram lingkaran itu nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi melingkar. Terus nanti ada sudut-sudutnya. Nah, nanti Ibu jelasin. Terus kalau yang misalkan diagram tabel kolom baris dan kolom. Nah, tabel untuk baris kolom ini Ibu pengen analisis atau mengamati benda-benda yang ada di dalam kotak pensil kalian. Kalian tulis ya nanti masing-masing pensil berapa, penghapus berapa, dan seterusnya. Ayo ditulis. Oke, Ibu pengen lihat punyanya Pina. Sebutin pensilnya berapa? Pensil ada 5, penghapus ada 1, penggaris ada 2, pena ada 3, spidol ada 8. Pinter. Nah, ini kita ubah dari datanya yang Pina tulis, kita ubah dalam tabel, kolom, dan baris. Gimana? Seperti ini. Misalkan Ibu punya data jenis-jenis alat tulis ya. Nah, kita buat tabel seperti ini. Jadi ada 2 kolom. Yang pertama kita tulis jenis alat tulisnya. Kolom kedua kita tulis jumlah alat tulisnya. Nah, di baris yang kedua ini kita tulis jenisnya, misalkan pensil. Ada berapa? 5. Ada 5. Terus apa lagi? Penghapus ada 1. Ada 1. Terus apa lagi? Penggaris Penggaris ada 2. Ada 2. Pinter. Nah, jadi dari data yang Pina tulis tadi kita ubah ke dalam tabel baris dan kolom, bentuknya seperti ini ya. Paham? Paham. Selanjutnya Ibu akan kasih contoh tabel kontingensi. Nah, kalau tabel kontingensi ini datanya nanti datanya lebih dari 2 kategori. Nah, yang pertama misalkan Ibu ambil contoh, kita mau mendata siswa kelas 7 misalkan. Nah, di sini Ibu akan buat tabel seperti ini. Jadi nanti di bagian kolom pertama, baris pertama ini kita akan tulis seperti ini, ada garis miringnya ya, karena ini nanti mengandung 2 kategori. Yang pertama kategori kelas, yang kedua kategori jenis kelamin. Nah, misalkan di sini kategori kelasnya kan ada kelas 7A, 7B, dan 7C. Terus jenis kelaminnya ada perempuan dan laki-laki. Maka kita tulis seperti ini. Jadi 7A, kelas 7A di sini laki-lakinya 15, perempuannya 20. 7B ada 16, perempuannya ada 10. 7C ada laki-lakinya 10, perempuannya juga 10. Nah, ini adalah contoh tabel kontingensi di mana dia jumlah datanya itu mengandung 2 kategori ya. Nah,
Selanjutnya untuk tabel frekuensi itu misalkan ibu pengen merekap data nilai kalian nih. Misalkan di sini nilai matematika kelas 7A ya. Ibu pengen merekapnya dari angka atau dari nilai 61 sampai 70. Terus ada 71 sampai 80. 81 sampai 90, 91 sampai 100. Nah, di sini kita tulis ini adalah nilainya dan ini adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah jumlah siswanya. Misalkan nih, ibu pengen ngerekap bahwasanya nanti berapa sih jumlah siswa yang mendapat nilai antara 61 sampai 70. Oh, ternyata ada 3, berarti ada 3 siswa yang nilainya di antara 61 sampai dengan 70. Selanjutnya yang 71 sampai 80 ada 2 dan seterusnya kayak gitu. Jadi frekuensi ini adalah jumlah siswanya. Dan ini kolom pertama ini adalah nilai dari intervalnya kayak gitu. Jadi yang ini adalah nilai intervalnya. Oke, dari sini paham ya tentang tabel. Nah, selanjutnya untuk diagram ibu jelaskan menggunakan media yaitu PPT ini ya. Ini ibu menggunakan PPT untuk penjelasan diagramnya ya. Jadi karena kita tadi sudah membahas tentang penyajian data itu apa, bentuk datanya itu apa aja, bahkan kita sudah melakukan analisis tentang sebuah data yang kita ubah ke dalam bentuk tabel. Nah, ibu juga sudah jelaskan tadi tentang tabel kolom dan baris, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, menggunakan PPT ini ibu akan membahas tentang diagram. Nah, diagram yang pertama yang akan kita bahas adalah diagram batang. Nah, ini adalah contoh dari diagram batang yang dimana datanya sudah kita ketahui. Kita lihat di situ datanya ada tinggi badan siswa dan juga banyak siswa. Nah, kalau kita ubah ke bentuk diagram batang, jadinya seperti sebelahnya itu. Jadi baris yang bawah itu adalah tinggi badan, yang ke arah atas itu adalah banyaknya siswa. Jadi ketika baris ini atau batang ini mencapai titik di mana lurus dengan angka 5, berarti jumlah siswa yang tinggi badannya 135 adalah 5. Begitupun seterusnya ya. Selanjutnya kita masuk ke diagram garis. Nah, ini adalah tampilan contoh diagram garisnya. Yang garis bawah itu adalah tinggi badan, ke atas banyaknya siswa, sama seperti tadi. Nah, kita lihat di sini titik-titiknya. Misalkan ibu ambil contoh titik yang pertama itu kan lurus dengan angka 5 ke atas dan angka 135 yang garis bawah, berarti jumlah siswa yang memiliki tinggi badan 135 ada 5 siswa. Begitupun seterusnya. Titik 2 ada 136 tinggi badannya, yang mempunyai tinggi badan 136 ada 6 siswa. Nah, seperti itu cara analisisnya ya. Jadi gampang sekali. Selanjutnya kita masuk ke diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran ini kita harus tahu dulu rumusnya agar kita bisa menggambar data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, rumusnya ada 2 macam ketika kita mau mencari sudut atau kita membuat berupa persen ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari besar sudut dan juga mencari besar persentase. Selanjutnya setelah kita tahu rumusnya, kita bisa mencari atau memasukkan data-data yang kita punya ke dalam rumus tersebut. Ini adalah data yang tadi kita punya dari tabel, terus kita ubah ke dalam bentuk diagram, jadinya seperti ini ya, menggunakan rumus-rumus yang sudah ibu berikan tadi dalam bentuk sudut atau dalam bentuk persen. Alhamdulillah materinya sudah tersampaikan semua. Dari materi tersebut ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ibu yang tanya. Nah, di sini ibu punya tugas. Tugasnya ini melatih kalian untuk praktek langsung, praktek mengerjakan materi tentang diagram dan tabel. Nah, di sini ibu akan bagikan kertas origami. Ini nanti akan kalian buat untuk mewarnai, atau nanti kertas origami ini kalian potong-potong terus kalian tempel ke dalam gambar yang sudah kalian buat. Oke, ibu bagi dulu ya. Tapi sebelum itu ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kelompok 1 ya, dan ini kelompok 2. Oke.
masing-masing kelompok Ibu kasih 3 warna kertas origami. Nah, selanjutnya kalian harus bisa memahami dan menganalisis pernyataan yang Ibu buat ini. Jadi, data siswa ditulis ya. Data siswa dari kelas 7 tingkat 2021 adalah kelas 7A sebanyak 30 siswa. Kelas 7B sebanyak 28 siswa. Dan kelas 7C ada 32 siswa. Oke. Sekarang dari pernyataan yang Ibu berikan tadi, kalian harus bisa membuat atau mengubahnya ke dalam bentuk tabel. Dan setelah kalian ubah ke dalam bentuk tabel, nanti kelompok 1 ini akan diubah lagi ke dalam diagram lingkaran. Kalau kelompok 2 nanti diubah ke diagram batang. Gimana? Paham ya? Paham. Pintar sekali. Oke, sekarang kalian bisa memulai untuk mengerjakan. Bu, kelompok 2 sudah. Pintar. Coba Ibu lihat. Oke, bagus sekali. Oke, semuanya udah selesai? Dah. Alhamdulillah. Nah, nanti semuanya setiap kelompok maju untuk presentasi ya. Iya. Alhamdulillah. Ini kan tugas kelompok dari Ibu udah diselesaikan nih. Kalian ada yang mau ditanyakan enggak materi tentang penyajian data? Nah, tadi Vina udah bertanya ya, dan pertanyaannya sangat bagus sekali. Sekarang Ibu akan memberi kesimpulan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kesimpulan poin yang pertama, penyajian data ini, datanya dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama bentuk tabel, dan yang kedua adalah bentuk diagram. Nah, bentuk tabel sendiri ini dibagi menjadi 3 macam. Macam yang pertama adalah tabel dalam bentuk baris dan kolom. Tabel yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel yang ketiga adalah distribusi frekuensi. Terus kalau diagram ini ada 3 macam juga. Macam yang pertama adalah diagram lingkaran, macam yang kedua adalah diagram batang, dan macam yang ketiga adalah diagram garis. Nah, terus tujuan kita mempelajari materi penyajian data ini untuk memudahkan kita dalam memahami isi data yang kita punya dan memudahkan kita untuk menganalisis serta membuat kesimpulan dari data yang kita punya. Jadi sangat penting dan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi sangat bermanfaat. Terus perbedaan yang paling terlihat itu dilihat dari bentuknya ya. Kalau misalkan diagram garis itu bentuknya ada garisnya. Kalau diagram batang seperti tadi yang Ibu contohkan. Nah, kalau diagram lingkaran pastinya bentuknya lingkaran seperti itu. Terus kalau tabel sendiri tadi kan ada 3 macam. Tabel yang baris dan kolom itu datanya lebih mudah, lebih sedikit kategorinya. Kalau tabel yang kontingensi itu mengandung 2 kategori datanya. Seperti tadi yang Ibu jelaskan ada kategori kelas dan kategori jenis kelamin. Selanjutnya untuk tabel frekuensi, distribusi frekuensi, itu datanya nanti ada nilai intervalnya. Seperti misalkan kita mau membuat data tentang nilai siswa di kelas 7. Ada nilai dari 61 sampai dengan 80 dan seterusnya. Terus jumlah siswanya berapa kayak gitu ya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Tidak. Oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan kasih kalian tugas di mana tugasnya nanti adalah tugasnya ada di lembar kerja siswa ya. Nanti Ibu bagikan. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,